paling Kalau besar? lebih ke passion saya. Passion ya. Soalnya kalau menurut saya kalau nggak ada passion untuk gue sejauh itu nggak diulang-ulang nggak mungkin betah mas. Kalau nggak ada kesenangan lo ya. Betul. Kalau ego pasti tetap ada. Cuma kalau nggak ada passion itu nggak mungkin jadi. Kalau nikmatnya sih di hari pertama ya mas ya. Kalau udah di hari ke anu itu pasti udah agak merasa, waduh ini aku itu setiap kali event ultra pasti ada di titik itu ngapain sih aku ini. Soalnya kan kita harus goes malam-malam lewat hutan, nanjak gitu, gelap gitu. Apalagi saya kan sebenarnya takut gelap mas ya. Fobia ya. Oh itu di Flores nangis berkali-kali saya. Nangis berkali-kali. Saking berat banget itu medannya. Kalau saya sih lebih kamu daftar event, kamu harus tanggung jawab, komitmen sama yang kamu udah daftar, kamu harus komitmen latihan. Jadi latihannya tuh hampir 2-3 bulan saya mas. 2-3 bulan tuh hampir tiap hari saya goes pokoknya. Menderita tapi dicari itu loh mas yang saya bingung itu gimana jelasin sama orang yang nggak ngerti itu susah. Jadi ngomong pakai kata tuh susah lah jelasin. Teman-teman, mungkin bagi sebagian orang kalau misalnya dengar goes ultra, ada yang bilang ini bukan olahraga lagi. Yes, benar saya ada setujunya. Tapi apakah ini salah satu bentuk pelarian ataupun juga pemuasan ego? Nah, ini kayaknya ada cerita yang berbeda lagi. Karena mulai dari 1000, 1200 sampai 1500 itu bukan jarak yang pendek dan mudah untuk ditempuh. Otomatis fisik remuk gitu ya. Apalagi kena mental. Ditambah sepedanya juga harus mumpuni. Nah, pertanyaan besarnya sebenarnya apa sih yang mau dicari? Apakah memang ini olahraga atau cuman untuk pemuasan ego? Hari ini saya akan bahas bersama dengan pegoes dari Jogja yang sudah warawiri mungkin di berbagai event yang ada di Indonesia, termasuk di Yogyakarta, mulai dari Audax 1200, Lintang Flores, Bentang Jawa 2 kali, tahun ini daftar lagi yang ketiga gitu ya, dan EJJ 2 kali juga, 1000 kilometer lebih semua jaraknya. Saya perkenalkan, ini dia, saya sebut High Value Man, Ko Victor Halim. Apa kabar Ko? Baik mas. Sehat ya? Sehat. Oke, relax aja Ko? Ya. Ini pertama kali Ko Victor podcast dan juga saya bersyukur sekali Ko Victor masih ada kesempatan waktu gitu diberikan kepada saya buat kita ngobrol di sini. Sama-sama mas. Karena tujuan saya bikin ini juga selain sharing, ada edukasi juga yang bisa diberikan buat penonton gitu. Saya pakai seperti biasa, ada guidance-nya teman-teman, karena biar lebih enak lagi ngobrolnya, jadi lebih terarah lah kita ngomongnya. Nah, di belakang kami ini ada sepedanya Ko Victor. IG-nya apa kok? Boleh sebutin dulu. IG-nya Victor Halim _99. Ya. Ternyata Ko Victor suaranya lembut ya. Iya. Nggak kayak tampangnya ya. Jujur kok, saya pertama kali, ini sangar nih. Mungkin kalau ngomong ngebas gimana gitu suaranya. Wah ternyata Jawa nih banget. Padahal aslinya bukan orang Jawa nih. Iya, orang Banjarmasin. Orang Banjarmasin. Padahal mau saya bilang coba tebak di kolom komentar. Ya udah lah kalau gitu nggak apa-apa. Oke, Ko Victor, sebelum kita ngobrol lebih lanjut terkait dengan achievement yang sudah dicapai oleh Ko Victor di berbagai event sepeda dan juga nanti sedikit pengalaman pribadinya tentang goes teman-teman. Di awal ini mungkin kita mau kenalan dulu deh dengan sepeda. Kok boleh dijelasin dulu ini sepeda namanya apa, bahannya apa, biasanya dipakai buat apa ini kok? Monggo. Ini sepeda mereknya number 22. Jenis bahannya itu dia jadi gabungan titanium sama forknya itu karbon, terus seat postnya ini karbon juga. Oh, kayak disambung gitu ya? Jadi bagian ininya ini kan titan. Dari sini ke sini karbon. Tutupnya titan ya? Ya. Terus forknya itu karbon. Jadi nggak full titan gitu. Ini custom atau pabrikan? Pabrikan. Number 22. Itu merek dari mana itu, Bro? Dari Amerika. Oh. Iya, itu dia merek dari Amerika. Tapi biasanya mereka sih custom misalnya ukuran orangnya itu diukur dulu baru custom. Tapi ini saya belinya frame-nya second. Oh, frame-nya second. Frame-nya second. Langsung dari sana? Bukan, dari orang Jakarta dulu. Oh, punya orang di Indonesia gitu ya? Punya orang di Indonesia, second, ya terus saya beli. Apa yang bikin Ko Victor menarik untuk meminang ini, Bu? Nah, selain dari ini ya bentuknya kan kalau ini
timeless istilahnya Mas. Betul. Jadi kalau karbon itu kan tiap tahun update terus bentuknya. Kalau kayak gini kan satu timeless. Yang kedua saya juga kan suka bolang itu kan touring gitu. Kalau touring sih saya pakainya ini. Kalau event-event yang butuh cari waktu pakainya karbon. Kalau ngejar speed pakai karbon. Kalau untuk enjoy pakai ini jauh lebih nyaman di badan Mas. zaman di badan. Ini kalau sepintas saya lihat ya, kayaknya top tube-nya rata air ya, Go ya? Iya, saya kurang terlalu paham sih Mas. Oh gitu ya? Itu, tentang kayak gitu-gitu saya kurang terlalu paham. Ya, saya sama, belajar juga nih, Go. Ya harus, saya setidaknya meningkatlah pengetahuan Ya, kita. dari bentuknya itu kan, kalau sepeda, ya dari dulu ya kayak Iya, gini betul, bentuknya kan gitu. Model old but gold. Ya, Nah betul. itu ya, betul. old but gold gitu ya. Oke, itu untuk seat post-nya, seat post. Sadelnya itu 3D printed kok? 3D printed, ya. Nggak sakit pakai gitu kok? Enggak sih, saya yang cocok bentuknya itu yang seperti ini. Selama ini pernah nyoba sadel tuh mungkin sampai 8 kali lebih Mas. 8 kali nyoba? 8 kali bentuk sadel itu kan beda-beda. Betul. Nah, yang paling cocok ini udah. Oh. Itu yang paling cocok udah. Jadi saddle tuh terlalu apa? Kalau buat Personal saya, banget. Personal banget. Iya. Soalnya kan kita jauh-jauh goesnya Betul. Mas. Makanya kalau orang tanya sadelnya apa yang enak? Waduh, nggak bisa jawab kita ya. Iya bener. Kadang yang orang beda saddle. betul. Murah juga ada yang enak. Bener. Mahal belum tentu juga. Bener ya. Gitu. 8 kali loh. Oke, kita lanjut lagi kok. Ini tadi gabungan dari karbon dan juga titan gitu Iya ya. betul. Udah dikasih TT bar juga. Ya. Ini rencana sepedanya setting begini mau kemana nih? Ini rencana sih bulan depan itu saya sama teman-teman saya dari Purwokerto itu mau touring start dari Hanoi, masuk ke Cina, terus ke Hong Kong gitu. Waduh. Sepanjang 2000, tapi ini bukan event Mas, jadi enjoy. Ya, Kita mau berhenti jajan-jajan, oke. Ada yang capek, ayo berhenti dulu gitu. Kok bukannya lebih mahal ya pengeluarannya jadinya ya? Enggak, ya kita enjoy sih. Ini kayaknya mau saingan goes ke Mekah kayaknya. Oh enggak, Orang kalau lain itu ampun saya enggak mungkin kuat kayaknya. ada orang goes keliling Indonesia ya kan, goes ke Mekah. Kalau itu enggak kuat enggak kuat. Nggak kuat fisiknya atau Fisiknya dananya? juga kayak enggak kuat ke Mekah. Gila loh itu Mas kalau ke Mekah. Wah, Apalagi medannya kan panas ya. bener di sana. bener. Nggak semua orang tuh kuat. Oke, berarti mau digoes dari Vietnam lah gitu ya. Ya, Dari Hanoi ibu kotanya mau ke China gitu. Iya, China. Nanti sampai di China, China-nya di mana kok? Nah, itu yang bikin rute teman saya Purwokerto. Jadi saya cuma ngikutnya rute buta, Mas. Pokoknya bareng aja. Jadi Pokoknya kita bareng naik pesawat. Ini semua sepeda masuk kardus sepeda itu. kardus ya. Terus kita bongkar di bandara, kardusnya dibuang, kita rakit semua. Jadi start dari bandara itu udah full pakai sepeda tanpa kendaraan lain gitu. Oke, pokoknya startnya dari bandara gitu. Dari ya? bandara. Nah, saya juga sedikit penasaran karena baru melihat pakai wheelsetnya itu yang model palang gini ya. Biasanya kan pakai jari-jari ya. Jari-jari. Nah, ada perbedaannya nggak kok? Ini sebenarnya wheelsetnya yang besok mau saya pakai bukan yang ini. Gitu. Ini wheelset yang di sepeda saya satunya trek itu ini wheelset aero. Besok saya pakainya wheelset yang Bora yang ruji-ruji biasa. Oh, Bora, merek Bora. Iya. Oh, itu wheelset enak itu. Iya. Oke. Tapi ada bedanya nggak sih kok? Ini lebih enak kalau datar, kalau nanjak berat Mas. Oh, serius? Iya bener. Oh. Kalau nanjak berat. Padahal karbon ya? Iya, maksudnya dibanding Boranya ya, pakai Bora itu nanjak lebih enak. Kalau ini Lebih kan enak ya? namanya wheelset aero kan sebenarnya buat trek datar. Betul. Lalu isiannya ini beli sendiri atau copotan dari sepeda sebelum Isiannya beli sendiri tapi dari sepeda saya yang dulu. pakainya seram Seram yang lama, red ya koi? selam red yang D. Oke. D1. Oh, itu pulinya udah pakai ceramic speed ya. Jadi Ya, otomatis launcher itu Iya. ceramic speed. tapi itu sebenarnya nggak Nggak ngaruh pengaruh banget banyak. Ya pengaruh tapi sedikit banget Mas. Sedikit yang banget. pengaruh banget BB malah. Oh. Kalau bottom bracket itu lebih pengaruh daripada Puli. Ya, Nah, kenapa dipakai itu kok kalau nggak pengaruh? biar keren. Sebenarnya pengaruh tapi sedikit. Tapi kalau looks-nya langsung keren Oke, gitu loh. ini dah Ya, ya. kelaki-lakiannya tersentuh ini Iya, ya. iya, iya. Wah, kalau nggak matching tuh rasanya gimana? Gatel gitu ya. Tapi termasuk orang yang suka matching-matchingin gitu nggak sih kok?
pokoknya harus match ininya warna ini misalnya gatunya ini. Agak, tapi nggak saklek gitu ya. Nggak saklek ya? Ya, cuma ya agak suka gitu. Oke. Udah berapa ribu kilometer ini kok? Ini Ingat nggak? saya sering Pak dari perjalanan itu kan ini yang ketiga yang saya besok bulan depan mau. BJ. Jadi kita tiap tahun itu ngada sama teman Purwokerto itu janjian tiap tahun ayo kita bolang dari ke sini gitu. Oke. Ini pertama saya pakai itu yang bolang dari Singapura ke Bangkok. Singapura ke Bangkok. Udah pernah ya? Udah pernah. Udah pernah. Terus habis itu dari Bangkok ke Hanoi. Nah, besok ini dari Hanoi ke China, Hong Kong itu. Waduh, luar biasa ya. Ya gitulah, sepeda saya nggak perlu spill harganya, nanti kalian cek di Google aja lah gitu. Tanya AI ya berapa harga. Bekas belinya, Mas. Iya, karena kan Belinya bekas. banyak penasaran ini pasti harganya. Padahal sebenarnya ya memang mahal itu ada kualitas. Saya Iya, juga iya. setuju dengan itu. Honor rego, honor rupo. Iya. Kalau orang Jawa bilang. Tapi balik lagi, 70%-nya itu kan kitanya ya kok. Bener. Setuju ya kok ya? Iya, bener. Nah ini cuman alat bantu aja Bener, gitu. bener. Nyatanya waktu event tuh ada yang pakai sepeda kargo, pakai fiksi, ya finish kok. Finish, fiksi itu gendeng gitu. Makanya tuh, wah saya udah nggak bisa berkata-kata lagi dengan mereka yang menggunakan kayak gitu. Di luar dari, harusnya kan kita kalau orang bule itu misalnya tuh, Ya, balap kan pasti udah disesuaikan spek sepedanya. bener. Orang Indonesia ini pokoknya ada sepeda pancar. Yang pakai fiksi itu sadis sih, Mas. Sadis. Sadis banget itu. Memang luar biasa. Oke, berarti ini sepedanya nanti mau dipakai buat goes jalan-jalan teman-teman Goes dari jalan-jalan. Hanoi menuju ke China. Wes keren banget ini ya. Vision mereknya, ininya apa titiknya asik ya. Kok kalau boleh tahu mulai suka sepeda dari kapan kok? Dari 2021 awal Covid ya. Covid. Awalnya ya FOMO sebenarnya. Tapi kebablasan FOMO-nya. Oh, ya bagus dong. Ya, Maksudnya sepedanya masih gitu. Tapi beneran karena FOMO. beneran karena FOMO. Ada yang ngajakin nggak waktu itu? Yang ngajakin teman ada. Oh. Ada yang ngajakin, ayo coba sepeda gitu. Pertama Sally, Mas. Oh, pakai Sally. Sally dulu. Sally-nya apa? Boleh dong disebutin? Kalau saya pakai FM Hon. Oh, Evan Hon. Evan Hon yang? Nggak tahu lupa nama. Yang pokoknya yang FM Hon pas itu kan gorengan cuma mahal banget itu, Mas. FM Nggak Hon masuk akal. frame-nya aja dulu saya beli kayaknya 7 juta apa 8 juta tuh frame-nya. Kan gorengan semua pas Betul. Covid itu. Kolesterol tinggi waktu itu ya? Kolesterol tinggi bener. Oh, malah dari pegawai Sally berarti ya? Iya, Sally tapi sebentar. Terus yang kenalin road bike? Road bike ya setelah suka loh kok enak ya sepedaan. Terus lihat orang-orang road bike kok kayaknya lebih enak naik road bike gitu. Nah, MTB pernah? Coba. MTB belum pernah malah. Sama sekali belum pernah? Belum pernah MTB. Tertarik nggak kira-kira? Belum tertarik. Oh, belum. Kalau tertarik. ngomong enggak tapi suatu saat tertarik kan nanti jadi Oke. mungkin gravel Mas. Kalau MTB Gravel. saya belum kayaknya nggak terlalu tertarik. Kalau gravel mungkin masih agak-agak tertarik ya. Sorry, tapi ini bukan sepeda gravel ya kok? Atau bisa bukan. gravel juga? Bisa sih kalau gravel bisa juga. Cuman peruntukannya dia road. cuma bannya kan Kecil maksimal ya? ini cuma 30 30. benar. Iya. Ini ban 28 ya? Ini 28. Ini 30 kayaknya. 30 ya? Berarti maksimal 32. Oh, soalnya udah deket sama ininya forknya itu. Iya, Iya. ini 30 ini. Tapi untuk memang jadi kelihatan agak kecil ya. Oke, oh berarti pegawai FOMO tapi FOMO. kebablasan. Kebablasan. Nah, berarti Terlalu enjoy. terlalu enjoy. Wah, keren banget. Nah, ini saya mau coba untuk bahas lebih ke personal lagi, teman-teman. Jadi kita nggak cuma ngomongin spek aja, karena niat saya adalah ada cerita yang bisa diambil, bisa diadopsi, syukur-syukur menjadi hal yang positif buat teman-teman. Karena balik lagi saya validasi lagi, Ko Victor ini nanti kalau salah boleh dikoreksi ya, Ko. Eventnya yang umum orang tahu adalah Audax, ya, Audax, 1.200. Iya. Terus juga Lintang Flores itu 1000 1000. pas Tapi ya. elevasinya 10.000. hampir 20.000. Oh, malah 20.000. Waduh, 20.000 ya. 19.000 lebih. Oke. Walaupun 1000 tapi elevasinya Itu yang gila elevasinya. hampir 20.000. Terus juga bentang jauh udah 2 kali. 2 kali. 2024, 2025 Iya. dan ini daftar lagi Ya, tapi belum pengumuman. belum pengumuman. Iya. Saya yakin lolos sih. Ya belum. Terus EJJ 2 kali ya? EJJ 2 kali. Betul. Rutenya berapa aja? Yang terakhir kalau nggak salah 1.500 ya? 1.500 terus kalau EJJ. EJJ. Yang 2002 saya 2024 sama 2026 ini. Oke. 1.500 terus. Saya pertanyaan gini simpel kok. Sebenarnya itu passion apa ego sih? Nah. Ikutan kayak gitu.
Awal itu kalau dibilang ego ya pasti ada egonya ya Mas ya. Egonya Laki-laki tapi lah. kalau saya sih lebih pengen lebih baik dari waktu saya sebelumnya, bukan membandingkan dengan orang lain gitu. Jadi pengen lebih baik, misalnya saya tentang Jawa 2024 waktunya berapa, 2025 oh aku harus lebih bagus nih. Tapi diawali dari emang passion itu maksudnya suka. Kalau misalnya nggak ada passionnya, gue segitu tuh diulang-ulang tuh nggak bakal betah Mas. Oke. Kecuali cuma orang coba-coba ya, coba sekali lulus udah. Kalau saya kan nyobanya kan udah berulang-ulang kali. Selain passion juga ego pasti ada sih Mas. Oke. Tapi sebelumnya hobinya apa? Nge-gym. Kalau olahraga cuma nge-gym dulu. Hobinya yang nge-gym gitu ya? Iya, olahraga. Ketemu nge-gym. sepeda nih. Jadi sepeda. oh, kombinasinya bagus tuh berarti. Iya, kombinasinya latihan lumayan. otot ya kan? Otot, Tambah lagi. Oke. kardio bener. Jadi apa nih? Ego atau passion kok? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau di persentase lah mana ya? Paling Kalau besar? lebih ke passion saya. Passion ya. Soalnya kalau menurut saya kalau nggak ada passion untuk gue sejauh itu nggak diulang-ulang nggak mungkin betah Mas. Nggak Kalau mungkin. nggak ada kesenangan lo ya. Betul. Kalau saya bilang boleh dibantah juga, kayaknya Ko Victor nih orangnya agak ambisius ya? Ambisius dikit lah. Gitu ya? Ya, Benar ya? ambisius maksudnya dalam Dalam hal positif gitu? positif ini kan maksudnya kalau ikut event harus all out gitu kan Mas. Yes. Ya, itu benar. Benar ya? Kayak Ya. perfect banget gitu dalam Ya, arti. harus all out lah. Tapi kalau saya nggak pernah pengen ngejar orang lain, nggak pernah Mas. All out buat diri sendiri sebenarnya. Oke. Cuman mungkin karena ngelihat di Instagram orang jadi kan bermacam-macam ya menginterpretasikannya ya. Iya, benar. Saya juga nanti mau belajar cara ngerekam begini gimana tuh. Kalau lihat IG-nya itu Ya itu saking nggak ada apanya, nggak ada yang bantuin ya. nggak ada ini goes terus wah buat konten gitu kan. Jujur susah loh gini loh. Iya, itu Kalau banyak dia- yang tanya sih. Banyak yang tanya kan. Iya. Gimana caranya? Gimana begini? caranya kok Saya aja dari bikin belakang sakit loh. gitu. Waduh, nanti ada tutorialnya. Oke, saya mau masuk ke pertanyaan yang nungki-nungki lah kalau saya bilang gitu ya. Menurut saya nih kok ya, mungkin boleh dibantah juga. Goes ekstrim kayak gini kan kadang bukan lagi olahraga ya kalau saya bilang ya. Sampai Iya ribuan kilometer yang ditempuh. Tapi kalau menurut saya juga lagi bisa salah, lebih ke ego sih sebenarnya. Itu Ego ya pasti Mas, setuju nggak? setuju. Ego pasti tetap ada. Cuma kalau nggak ada passion itu nggak mungkin jadi. Yang bikin akhirnya passion itu dalam arti membara terus gitu ya saya bilang ya. Apa kok? Yang pertama itu ya perih-perih nagih. Ya kayak tato itu Mas. Tato itu kan pertama kali tato itu sakit apa berjam-jam sakit gitu, tapi abis itu selesai semua pengen lagi gitu loh. Kalau pas event ultra itu yang pertama kali malah saya udah kapok-kapok, beda 1 bulan kok rasa kok pengen lagi ya itu kayak perih tapi kok nagih gitu loh, kayak ketagihan gitu loh Mas. Dan nggak bisa diungkapin pakai kata-kata ya. Iya benar. Harus ngerasain langsung kayak Iya benar. Tapi Berarti kalau egonya tetap pasti ada. Egonya apa sih kok yang dikejar? Waktu, kalau saya waktu Jujur cuman waktu kah? ya. Nggak ada merasa kayak wah sainganku nih pas di event jalan gitu. Oh kalau saingan belum ke titik itu saya mungkin kalau udah terlalu kompetitif ngejar yang depan-depan itu mungkin ya Mas ya saya juga nggak bilang kalau yang di depan-depan pasti kompetitif lah. Kalau saya kan pengennya all out buat diri sendiri, masih belum di tahap itu. Berarti challenge ke diri pribadi ya. Bener ya. Oke, siapa tahu kan punya challenge mau ngalahin Stephen Lane kan. Wah, kemarin kan ikut ya barengan Stephen Lane ya. Tapi nggak mungkin Mas. Wah, 3 hari bro. 3 hari sampai Banyuwangi loh. Itu sampai besok meninggal juga nggak mungkin gitu. Orang-orang malah ribut nge-review sepedanya. Wah ini sepedanya aduh ya itu balik Itu pendukung, tapi yang faktor utama tetap orangnya ya, Mas. ternyata dia memang dokter di bidang Nutrisi. ya nutrisi, jadi dia ngerti lah Ya benar. cara menutrisi, apalagi dengan dia olahragawan juga kan. Iya benar. Memang keren ya, kita harus contoh yang kayak gitu ya Go ya Iya harusnya. benar. Oke, berarti egonya Ego pasti ada. pasti ada ya. Pasti ada. Tapi sebenarnya ada nggak sih di bagian dari dirinya Ko Victor Halim ini yang pengen dipuji?
gitu, atau pengen dianggap lah sama Kayak orang-orang. validasi ya. Mungkin boleh. Validasi pasti tetap ya sebagai manusia ya. Kalau misalnya kita finish apa gitu kan dipuji orang suka Mas pasti Mas. Ya pasti itu kan manusiawi ya. Apa takut dibully karena nggak finish? Oh kalau nggak finish gara-gara sesuatu sih nggak takut sebenarnya. Yang penting udah all out dulu Mas. Oh, oke. Tapi kalau ngomong kalau dipuji suka enggak ya pasti suka Mas. Kalau Iya. dipuji suka apa enggak ya pasti suka. Masih suka. Iya. Oke. Misalnya nih, kalau misalnya nggak ada Strava, nggak ada Instagram, media sosial gitu, masih passion nggak untuk goes jarak jauh gitu? Masih. Kayak misalnya quest yang kita bolang gitu, yang besok sama teman-teman saya ini, kalau sampai kapanpun menurut saya itu kan bukan event Mas. Iya. Itu kan bener-bener kita Pribadi. kayak ceritanya touring, hore-hore kayak apa ya, rekreasi lah. Rekreasi. Ya gitu. Kok boleh disamain ke penonton juga, kenikmatan apa yang ko Victor Halim rasakan ketika bersepeda ultra? Ketika bersepeda ultra ya, Akhirnya jadi kapok Kalau- sambel, kalau ya. istilahnya gitu. kalau nikmatnya sih di hari pertama ya Mas ya. Kalau udah di hari ke anu itu pasti udah agak merasa, waduh ini aku, itu setiap kali event ultra pasti ada di titik itu, ngapain sih aku ini? Soalnya kan kita harus goes malam-malam lewat hutan, nanjak gitu, gelap gitu. Apalagi saya kan sebenarnya takut gelap Mas ya. Fobia itu. ya. Oh ya itu pas yang anunya kita bisa menyendiri. Jadi kadang tuh saya bisa apa mikir loh ini Refleksi dulu gitu ya? refleksi diri. Di Dulu titik- aku pernah sakit kok sakit apa, salah apa, terus Oh, itu kurang apa, itu kayak ketika sepeda otomatis keluar gitu. bukan otomatis, jadi ada di titik itu. Itu Oh. malah di titik pas kita biasanya pas capek-capeknya. Bukan karena halu ya? Bukan. Jadi kita masa lalu kita yang kurang baik, maksudnya gitu kan. Oke, oke. Jadi kayak dulu aku kok gini ya, besok kan aku harus lebih baik lagi Oke. gitu. Dari semua event, di titik terendah mana yang menurut Ko Victor, wah ini titik terendahku dalam mengikuti berbagai macam event yang ada di Indonesia? Pas kapan dan di mana itu? Itu pas Palah BC 2024. Jadi Oke. di KM sebelum KM 500-an itu baru mau masuk KM 500 tuh kaki saya sini tuh sakit, tiap diputer sakit, tiap diputer sakit. Mungkin awal-awal terlalu bersemangat itu loh Mas kan. Gas-gasan. Bentang Jawa 2024 itu kan Bentang Jawa pertama saya. Itu kan cita-cita saya, saya pengen banget nih ikut Bentang Jawa, terlalu gas-gasan, sini saya sakit. Jadi tiap di goes ini nyeri, tiap di goes nyeri. Saya minum Voltaren, hilang sebentar, nyeri. Sampai akhirnya itu kan di titik, waduh ini saya lanjut enggak ya? Saya ini harus lanjut apa enggak? Padahal masih KM 500-an itu, berarti kan masih kurang 1000 kilometer Mas. Terus itu benar-benar saya kayak bergumul sama diri sendiri. Akhirnya, wah aku udah latihan 3 bulan untuk ini. Terus 3 bulan ya 3 persiapannya. bulan persiapannya. Terus keluar biaya, terus ini event yang paling saya tunggu-tunggu. Dan ini aku harus finish. Tapi saya sampai Pangandaran, jadi Pangandaran itu KM 600. Iya, itu menuju ke CP1 ya kalau nggak salah ya. Pangandaran, ya. Itu saya ke rumah sakit dulu. Periksa Rumah dulu. sakit dulu ke IGD, Mbak, saya minta tolong diinfus painkiller, sama minta infus Oh, iya. vitamin itu loh. Nah, diinfus itu bener agak udah nggak kerasa, tapi setelah 2 jam lagi kerasa lagi Mas. Wah itu bener-bener saya bener-bener bergumul itu. Tapi akhirnya saya kan bawa sandal, jadi saya cobalah pakai ya, jadi yang kaki kiri pakai sandal, ini pakai Klit. spaklit. Kalau sandal kan masih, kalau sakit masih bisa di Yes. kayak di adjust gitu. Iya. Nah, akhirnya pakai itu meskipun masih sakit, tapi kalau pas saya adjust gitu masih oke gitu loh. Terus saya lanjutin sampai ya akhirnya finish Mas. Itu titik terendah saya yang benar-benar bergumul mau finish apa enggak. Oke.
Itu akhirnya finish, tapi apa yang menggerakkan akhirnya tetap maju walaupun di tengah kesakitan? Ya itu, satu saya udah Biaya tadi ya? prepare 3 bulan, biaya. Terus ini event yang saya tunggu-tunggu, yang saya pengen banget. Yes. Pengen banget setelah Audak itu kan, wah saya pengen banget. Itu aja saya daftar pertama nggak keterima, Mas. Jadi kan penilaian nggak terima, terus saya dikontak Willy Goodsbike itu. Ini ada slot kok, kamu nggak keterima nggak? Terus mau nggak ini slot dari S-Saver kan sponsor utamanya dulu S-Saver. Yang belakangnya itu ya. Untuk oh ya mau banget, tahu bilang gitu. Mau banget, aku ini pas daftar nggak lolos, kan saya daftarnya pairing. Pairing. Nah itu gara-gara saya takut gelap itu, Mas. Jadi pairing, akhirnya sama Willy dikasih slot S-Saver itu akhirnya dibantu. Itu. Berarti jadi udah event yang saya pengen banget itu. Kalau menurut saya sih Bentang Jauh tuh bosnya ya. Bosnya bener. Istilahnya saya ya bilangnya kalau di game tuh bosnya lah untuk ultra di Indonesia sepeda. Naik gitu. Naik hajinya. Setahun sekali dan itu validasi tertinggi lah istilahnya gitu bener, ya. Ya. Tapi sebenarnya bukan terberat, Mas. Terberat Lintang Flores itu. Lintang Flores ya. Wah gila ya kali. Kalau Lintang Flores tuh terberatnya karena apa kok? Rutenya, nanjaknya, Mas. Oh, tanjakannya ya. Tanjakannya. Karena sampai hampir 20.000 tadi ya. Iya. Itu jalan kita keluar penginapan aja udah nanjak. Berarti di Kemiringan dia? Dia itu pokoknya kalau nggak nanjak turun, jarang datar tuh jarang banget, Mas. Iya. Tapi seru nggak kok kalau sepedaan di luar pulau gitu, di luar pulau Jawa ya? Itu kan kalau yang seru di Jawa, Mas. Malah di Jawa. Di Flores saya suruh ngulangin lagi. Ampun. Kayaknya itu kayak saya bisa lulus itu aja udah syukur gitu. Kalau tapi nggak DNF kan? Nggak. Lulus. Itu COT 100 jam. Saya 91 jam. Bagus dong. Iya, udah oke lah. Itu prepare-nya tapi gila-gilaan juga itu prepare-nya, Mas. Nanjak. Boru kan ikut ya kalau nggak salah ya? Bukan. Stephen Lane. Oh, Stephen Lane ikut ya? Iya. Juara satunya Stephen Lane lagi. Boru yang tahun sebelumnya. Boru kan 2024. BJ kemarin dia sempat out ya, DNF ya kalau nggak salah. Kan ya, pairing pas ya? Pas pairing. Wah, keren nih teman-teman. Waduh, luar biasa. Oke, saya mau tanya lagi nih, Ko. Ya. Jujur, Ko Victor. Sebenarnya setiap event itu Ko Victor ngejar finish line atau ngejar validasi lah tadi? Kalau sekarang kan saya udah ikut istilahnya udah semua ya, Mas ya. Kalau sekarang sih lebih ngejar ke waktu yang saya pernah lalui gitu. Kayak kemarin kan BJ 2024 saya waktunya itu kan itu mepet COT. COT-nya 154 jam. Saya finish 150 jaman itu, Mas. Oh, ya mepet banget. Super. Terus 2025 saya nggak pairing solo itu 115 jam finishnya. Nah kalau yang ketiga ini ya pengennya pasti lebih bagus dari 115 jam, Mas. Nah ini saya mau masuk ke ranah personal lagi, tapi ke keluarga nih kok. Ya, gitu ya. Pertanyaannya gini, pernah ada nggak keluarga yang bilang ngapain sih ikut kayak gini? Ada satu orang, Mas. Siapa itu? Mama. Kalau istri malah udah terserah kamu lah. Daripada kamu ada-ada. Kalau istri malah udah percaya lah gitu. Percaya sama support banget sih istri, Mas. Anak-anak? Anak-anak ya support. Suka olahraga juga anak-anak? Anak-anak suka, yang satu badminton, yang satu basket. Oh gitu. Mama kenapa kok ngomong kayak gitu? Nah soalnya kan namanya orang tua kan khawatir anaknya goes malam-malam itu loh, Mas. Ya yang dikhawatirkan itu pasti kalau udah malam lewat hutan, terus sendirian, nggak ada temennya. Gitu. Papa aman ya? Papa nggak pernah komen apa-apa sih. Mungkin komennya ke mama ya, saya nggak tahu ya. Oke, dia percaya anak laki-lakinya lah. Iya, gitu, ya. benar. Oh, mama ya wajar sih ya, karena orang tua, ibu gitu. Dan tahu juga anaknya punya fobia kan? Iya tahu dia bukan fobia banget sih, Mas, tapi setiap malam gitu, wah kayak hatinya nggak tenang lewat hutan gitu. Seorang ibu pasti paham lah anaknya gimana. Bener, ya. Oke, berarti ibu ya yang sering khawatir ya. Ibu, kalau istri udah bowat istilah orang Cina ya, Mas. Bowat itu terserah. Tapi ngeyakinin mama gimana kok? Ngeyakinin mama awalnya sih nggak bilang ya, Mas, kalau ada langsung tahu-tahu goes aja. Wah, ini kan bahaya. udah mama di Magelang, saya di Jogja. Oh, mama di Magelang. Beda rumah udah.
Beda rumah. Mama sama papa tuh di Magelang. Saya di Jogja. ya. Oh, saya pikir masih deket-deket lah. Enggak satu rumah. Oh, oke. Pokoknya gas aja ya. Gas. Tadi tahu-tahu papa, "Loh, berangkat lagi," gitu. Pernah ada yang bilang bangga nggak kok dengan kehidupan ko Victor sekarang yang lebih sehat, suka goes jauh dan lain sebagainya? Istri kalau selalu saya finish sama mama sih happy banget sih. Happy. Kalau pas finish istri selalu ya, meskipun dia nggak ngomong bangga ya, tapi kan kita tahu ya kalau dia maksudnya happy, bangga gitu, tahu. Momen haru ko Victor Halim ketika apa tuh? Momen haru. Akhirnya ya nangis juga gitu. Itu malah di jalan, Mas. Malah di jalan? Sendirian. Pas finish enggak? Pas finish kan nggak ketemu keluarga. Oh, nggak ada yang. Kan Oke. finishnya selalu kan kerja di Jogja. Saya kan finish di Banyuwangi, finish di Flores, nggak ada keluarga. Kenapa kok nangisnya? Itu di titik biasanya kalau di pas capek-capeknya udah kayak maksimal lah badannya gitu. Kadang itu sering nangis sendiri. Nangis sendiri jalan. Untung nggak ada yang lihat ya? Nggak ada. Cuman pengakuannya di sini ini. Oh, itu di Flores nangis berkali-kali saya. Nangis berkali-kali. Saking berat banget itu medannya. Oke. Teman-teman sorry ya, ini ada suara-suara ambience itu kipas. Karena kita lagi di gudangnya Rodaling Jogja gitu ya. Kalau bisa dilihat ini biar sepeda banget lah gitu. Oke. Kok tapi pernah nggak merasa akhirnya kok saya jadi terlalu sibuk dengan sepeda, dalam tanda kutip keluarga jadi agak kesamping nih? Ada sih, ada perasaan itu kalau pas mau event, Mas. Kalau nggak event sih gue cuma normal ya, keluar cuma sama teman-teman biasanya 5 hari sekali paingan. Nah, kalau pas mau event itu saya bener-bener kan, kalau saya sih lebih, kamu daftar event kamu harus tanggung jawab, komitmen sama yang kamu udah daftar, kamu harus komitmen latihan. Jadi latihannya tuh hampir 2-3 bulan saya, Mas. 2-3 bulan tuh hampir tiap hari saya goes pokoknya. Buset, setiap hari goes? Hampir, tapi nggak selalu jauh ya, Mas ya. Iya. Jadi kan ada menunya, misalnya hari ini saya nggak jauh tapi nanjak. Ada kalanya jauh tapi zona 2. Ada kalanya goes recovery gitu, tapi nggak selalu. Kalau yang kebut-kebutan malah jarang. Pernah ikut tapi ya? Oh iya. Saya pernah lihat soalnya. Di Rabu Brutal. Ya. Kewer ya kok? Kewer terus itu. Kalau suruh kebut-kebutan saya nggak kuat malah. Kalau untuk kuat-kuatan berani. Maksudnya endurance ya, berani. Ya. Tapi ya memang setiap goeser tuh beda-beda kok ya. Beda tipe. Orang yang goeser yang istilahnya yang climbing. Ya. Ada yang sprint, ya benar. Ada yang endurance. Itulah kenapa banyak kategori lomba gitu ya, nggak cuma satu karena beda-beda. Jogja endurance yang idola saya itu Mas Beng Beng sama Mas Bob. Oh, orang itu. Ajian Oraturu sama Mas Bob lah. Mas Bob tuh itu ya. Udah legend. Sama Mas Jeff juga. Jeff betul. Tiga orang itu legendnya Jogja. Bisa dikatakan yang akhirnya nge-influence banyak orang iya, juga. Iya benar. Ultra cyclist Jogja paling menginfluence. Mas Jeff tuh udah round Java ya kayaknya ya. Mas Bob. Mas Jeff dulu kok nggak salah pertama. Mas Jeff itu malah dia goes keliling Jawa tuh event, Mas. Iya, bukan katanya event. Keliling sendiri. Dia dulu baru si Mas Bob. Iya, Bembeng nih kayaknya mau nggak tahu ke luar negeri lagi. Luar negeri lagi kan. Gila ya. Wah, mantap. Sadis-sadis 3 orang itu sih gila. Gak usah diikutin kalau nggak kuat. Memang tiap orang masing-masing talentanya ya. Iya, benar. Tapi kira-kira gini kok, apa yang paling mahal yang pernah Ko Victor bayar gitu ya, bukan dengan uang, tapi dengan kehidupan sampai sekarang ini apa kok? Akhirnya bersyukur banget dengan apa yang sudah dirasakan sekarang. Nah, jadi saya kenal sepeda ini sebenarnya sangat bersyukur ya Mas ya. Sebelum kenal sepeda ini, lifestyle saya ini bertolak belakang Mas. Ngaku dari yang kalau sekarang ini kalau bangun jam 4 pagi, kalau dulu saya pulang jam 4 pagi baru pulang gitu, tapi ya nggak tiap hari, maksudnya sering lah, rutin gitu lah ya, tapi nggak tiap hari juga. Jadi saya yang sangat bersyukur yang nggak bisa dibeli dengan uang. Dari hidup saya kenal sepeda ini, satu habit saya yang jelek-jelek itu hilang, dari merokok,
Terus minum minuman alkohol itu udah sangat jarang. Weh. Ya paling kalau ada acara tetap dipanggil teman gitu. Menghargai saja lah. Ya, benar. Lebih ke menghargai ya. Terus pola hidup saya jadi bener. Jadi kan jam 9 tidur, jam 4, jam 5 bangun gitu. Sekarang kan. begitu ya? Sekarang begitu terus. Sehat bener ya. Ya, gitu. itu kan suatu pencapaian yang menurut saya nggak bisa dibeli dengan uang, Mas. Itu harus diusahakan. Apalagi berhenti merokok itu yang paling berat. Oh, kenceng juga kok? Dulu ya sehari bisa sampai 1-2 bungkus gitu. Oh, wush, ngeri ya. Waduh, mantap. Ya bersyukur ketemu sepeda ini Benar ya. Walaupun dibilang pegawai FOMO. FOMO ya banyak merubah hidup saya, Mas. Iya, sebenarnya, Mas. tapi kan pengaruhnya positif ya kan? Positif. Oke, Ko. Nah, ini juga kalau saya lihat di Instagramnya Ko Victor Harimi kan, wah, saya kasih labelnya high value man. Wah, bisa dikatakan laki-laki idaman lah gitu misalnya Enggak, Mas. gitu ya. Dari pola hidupnya yang nge-gym sekarang ya kan kita nggak tahu ya masa lalunya gimana, tapi yang Iya. jelas yang ditampilkan di situ kan, wah ini high value man banget gitu ya. Nah, menurut Ko Victor, Ya. setuju nggak laki-laki hebat itu tahan menderita? Iya. Nah. Saya setuju sih. Kalau tahan menderita, kalau menurut saya ya harus pasti laki-laki tahan menderita, dan cara keluar dari penderitaan itu gimana gitu kan. Itu sih. Dan di sepeda menderitanya lebih banyak kok ya. Wah, itu berat. Oke. Menderita tapi dicari itu loh, Mas, yang saya bingung itu gimana jelasin sama orang yang nggak Ngerti. itu susah. Jadi Iya. ngomong pakai kata tuh susah lah jelasinnya. Yang gimana. jelas teman-teman harus ngerasain. Iya. Gitu. Minimal mungkin yang 100 kilo aja dulu ya. Itu kan udah endurance juga itu. Endurance juga. Nah, nanti baru ketahuan gimana rasanya. Iya, benar. Kalau suruh jelasin, wah, Susah. gitu. Ini podcast nggak ada habisin ntar nih. Oke, Ko. Tapi balik lagi, semua itu dilakukan memang murni untuk hidup yang lebih baik ya, Ko ya. Iya. Bukan ada yang mau dicari lagi apa gitu, nggak ada kan? Dicari sih nggak ada ya, Mas, ya, kayak Mungkin dari dalam kehidupan kayak ada yang kosong nih, mungkin lari ke sepeda aja gitu. nggak. Sebenarnya hidup saya sih, saya bisa dikatakan sangat-sangat beruntung, Mas. Beruntung punya istri yang baik, anak juga semua baik. Maksudnya nggak ada yang sesuatu yang apa-apa gitulah maksudnya. Mungkin yang banyak orang idam-idamkan juga gitu. Iya, kan punya keluarga yang Harmonis. Terus kan punya anak itu sekarang anak udah nggak nakal aja udah bersyukur menurut saya, Mas, ya. Iya sih, betul. Apalagi Kayak saya bayangin saya dulu pas muda kan. pasti banyak berdoa supaya nggak kayak gitu kan. Iya, benar-benar. Oke, Ko, ini kalau misalnya medali apapun itu pencapaiannya, saya bilang hari ini nggak ada. Iya. Masih tetap melakukan yang seperti ini nggak, Ko? Masih. Soalnya saya mendapatkan sesuatu yang selama ini saya nggak bisa rasakan pas belum kenal sepeda ini. Pernah coba yang lain nggak? Siapa tahu di olahraga lain juga lebih baik. Lain saya cuma nge-gym itu, Mas. Lari pernah dulu. Malah udah berapa tahun yang lalu ya? Mungkin 6 tahun yang lalu. Itu pernah 1 tahun lari nggak nemuin kayak gini rasanya. Di sepeda lebih ya? Di sepeda lebih. Oke. Waduh, luar biasa. Ko, mungkin ada yang mau disampaikan buat penonton yang bisa Ko Victor sampaikan dari pengalaman bersepeda. Kira-kira pesan positif apa sih, Ko, yang mungkin bisa dibagikan supaya mereka yang nonton ini yang mungkin juga punya niatan pengen seperti Ko Victor semakin dikuatkan lagi lah. Iya. Jadi kalau buat para pesepeda, cyclist, kalau pengen misalnya mencoba awal-awal ultra, itu menurut saya sih jangan istilahnya waton gas. Jadi harus punya komitmen latihan minimal ya seminggu itu paling enggak itu di sepeda itu sekitar 10 jam lah. 10 jam itu minimal seminggu. Itu minimal, paling minimal banget. Kalau bagus 15 jam. Nah, itu selama 2 bulan dilatih dulu. Nah, baru kita nentuin selama itu, baru kita, nah ini bisa ikut event ultra, baru oke lah itu menurut saya. Sama, jangan lupa kalau pas event itu makan juga penting.
Jadi fueling itu penting, jangan kalau Mas Bembeng mungkin bukan manusia ya. Dia nggak tahu ya. Stephen Lane versi Jawa kata. Mas Stephen Lane makan terus Mas. Oh, di Itu jalan dia? Gelnya suplemennya banyak banget. Oh. Nah, kalau menurut saya kayak makan itu nutrisi penting banget. Jadi kalau jangan sampai kamu nunggu lapar banget baru makan, tapi harusnya kamu kira-kira ini goes udah 1 jam, 2 jam harus Isi. ada yang diisi, harus ada yang diisi gitu sih. Oke. Yang paling penting sih latihan endurance. Latihan endurance. Endurance. Sama strength tadi ya. Strength training Di perlu gym juga, gitu ya? ya. Kayak latih core gitu, kaki. Wah, tuh tipsnya teman-teman. Walaupun kantoran, ya gimana caranya siasatin ya. Iya benar, Gitu. benar di sela-sela. Nah, kalau ditanya, Ko Victor nih kantoran atau usaha? Pengusaha, teman-teman. Jadi beda waktunya dengan kayak saya yang kantoran gitu ya. Tapi Cuman- saya salut Mas sama orang-orang kantoran gitu ya? itu. Salut banget. Mereka bisa bagi waktu, bisa mau misalnya ikut bentang Jawa gitu ya kan. Mereka kan korbannya banyak banget. Betul. Harus bangun lebih pagi untuk latihan, terus kerja, pulang mungkin mereka masih ada yang latihan lagi. Wah itu 9 to salut 5 banget. gitu kan. Iya, salut banget saya. Wah, pokoknya tetap semangat. Yang Semangat, penting bener. goesnya teman-teman. Bener. Gak melulu semua tentang barang. Nah, ini rapid question sebagai penutup juga nih, Ko. Oke. Rapid questionnya gini. Lebih takut gagal atau lebih takut dianggap biasa? Lebih takut gagal atau ditambah takut gagal? Lebih takut gagal. Lebih takut gagal. Ko Victor sebenarnya bahagia atau cuman sibuk aja? Saya bahagia sih Mas. Bahagia. Kalau sekarang saya bahagia, tapi mungkin beberapa tahun yang lalu hidup saya itu sebenarnya bahagia yang semu. Oh, bahagia yang semu. Kalau sekarang bahagia. Oh, sekarang ya. Syukur kalau gitu. Pernah bohong nggak ke diri sendiri soal alasan goes? Bohong enggak sih kalau bohong ke diri sendiri. Kalau gue itu soalnya saya happy gitu loh Mas. Kalau latihan itu memang nggak happy, cuma kan itu komitmen. Oke. Ya, Itu yang kadang orang nggak bisa lakukan. ya komitmen. Disiplin gitu. juga ya. Disiplin ya. Waduh, luar biasa nih, high value man, Ko Victor Halim. Enggak. Ko, thank you banget loh, Ko. Ya, sama-sama, Udah Mas. bersedia saya ajak podcast di sini. Sama-sama. Semoga dari Ko Victor untuk cyclist gitu ya. Saya happy kalau ada cyclist baru yang misalnya coba ultra gitu, happy banget. Oke. Kalau orang ultra tuh ketemu ultra cyclist yang baru tuh happy banget. Betul. Nah, pokoknya kadang kita nggak cuma ngejar finish ya, teman-teman, Benar, tapi berusaha membuktikan juga pada diri kita bahwa saya itu pengen lebih baik dari yang sebelumnya. Bener, Gitu. ya itu ya benar sih. Dan pertanyaan paling jujurnya adalah bukan seberapa jauh sebenarnya kita bisa pergi, tapi kenapa sih kok kita nggak mau berhenti dari perjalanan ini yang membawa kita ke hal yang positif. Thank you yang sudah nonton. Jangan lupa diklik, komen, like, subscribe. Teman-temannya Ko Victor boleh nih komentar di bawah ya. Semoga video ini bisa menjadi edukasi dan juga bermanfaat buat kalian semua. Thank you, sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Dadah.